Halo Ayah Bunda, apa kabar bersama keluarga? Jumpa lagi dengan Hatis. Kali ini kami berada di sebuah tempat yang bagus banget. Sudah pernah kesini belum? Kita berada di Desa Bancaan, Pulutan, Salatiga, di suatu destinasi yang sebenarnya biasa, karena ini persawahan, tapi istimewa. Sebab sempat cukup viral saya dengar di media sosial karena keindahannya, khususnya karena pohon satu itu. Lokasi ini sering disebut sebagai pohon pengantin. Jadi konon dulu ada 2 pohon, sepasang pohon begitu ya. Namun banyak versi, entah kenapa sehingga sekarang tinggal 1 pohon. Mungkin karena sepasang, mungkin karena begitu indah, maka disebut pohon pengantin. Dan kebetulan lokasi ini sering dijadikan sebagai tempat pemotretan, syuting, bahkan pre-wedding. Oke, kembali ke topik kita ya. Sambil di tempat yang asik, perbincangan kita juga mestinya lebih asik. Nah, di YouTube yang lalu, sesi yang lalu kita berbicara tentang mengasuh, memperhatikan fase tumbuh kembang anak. Nah, sekarang melanjutkan, kita mau bicara soal fase tumbuh kembang selanjutnya, yaitu di masa mulai sekolah dan 7-12 tahun ya. Nah, di fase ini sibling rivalry masih berlanjut. Jadi mereka perlu dibantu untuk bisa menempatkan diri, mendapatkan pengakuan tentang siapa dirinya, dan bahwa dia bisa, dia istimewa, dia oke gitu, dan mampu melakukan sesuatu sesuai dengan keberadaannya, sambil memperhatikan bahwa dia juga mulai berkompetisi. Sekarang kompetisinya mulai kompetisi prestasi akademik juga, karena biasanya mulai bersekolah. Bagaimana menyikapi dengan bijak, bagaimana tetap menolong mereka tetap berbagi, tetap sosial begitu, tetapi juga menolong berprestasi. Dan berprestasi ini orang tua harus memperhatikan tentang multiple intelligence ya, bahwa anak itu intelijensinya jenisnya banyak gitu. Manusia ada berbagai jenis multiple intelligence, mungkin lagi kita akan bahas lain kali ya. Jadi mungkin di sekolah prestasi akademis secara sekolah kurang memuaskan orang tua, tapi mungkin dia punya sisi intelligence lain yang kebetulan ini mungkin belum pada saat ini di pendidikan kita mungkin belum menjadi fokus. Seperti apa sih? Seperti kepandaian kinestetik gerak gitu ya, atau kepandaian dengan alam. Jadi mungkin logikanya kurang, tetapi kepandaian alamnya ada. Itu kita perlu perhatikan. Jadi mereka tidak berkecil hati, tetapi menemukan siapa saya, eksistensinya tadi positif begitu. Nah, kemudian yang membedakan lagi dari usia awal sampai sekarang dimasuk di masa sekolah ini adalah tentang tadi yang kita bilang span atau kemampuan untuk berfokus. Kalau di usia sebelumnya fokusnya masih pendek. Ya, itulah mengapa ketika mulai belajar sekolah cuma setengah jam, 1 jam gitu. Karena fokusnya masih pendek. Ketika Anda ajak pergi, anak ribut gak bisa duduk tenang, sebenarnya kita gak bisa paksa. Karena memang durasi kemampuan berfokusnya masih pendek. Tapi ketika mulai sekolah ini mulai panjang, tapi saya nggak bilang panjang ya, mulai panjang. Maka di SD sekolahnya mulai lebih lama gitu ya, mungkin di kelas 1, 2, 4 jam atau berapa, nanti di kelas berapa 3, 4 mulai lebih banyak 5 jam dan seterusnya. Karena memang secara alami kemampuan berfokus itu sedang berkembang. Ya, itu kita berbicara sampai di usia sekolah. Lalu di usia sekolah ini anak-anak mulai lebih menyadari nyata bahwa sadar tentang lingkungan sosial. Jadi mereka mulai berteman. Emang waktu kecil berteman sih gitu ya. Tapi kalau Anda bisa mengingat masa kecil Anda, mungkin berteman pasti ada kesan gitu dengan teman-teman. Tapi ketika mulai masa sekolah ini mulai memilih teman, membentuk kelompok. Nah, ini berarti interaksi sosialnya, kesadarannya tentang itu lebih
luas lagi, lebih besar lagi. Dan mereka mulai membedakan peran pria dan wanita. Maka di rumah ayah ibu mestinya menunjukkan, oh seperti ini pria, seperti ini wanita. Berpakaian seperti ini pria, seperti ini wanita gitu ya. Nah, meskipun mungkin di rumah tangga, mungkin bisa jadi topik lain lagi ya, fungsionalitas tetap harus dijaga antara ayah ibu gitu ya. Tetapi memang faktanya di usia-usia sekolah anak mulai memperhatikan dan belajar di bawah sadar tentang perbedaan pria seperti apa, wanita seperti apa. Maka figur ayah dan ibu yang betul dan baik itu penting. Nah, ayah bunda di usia 13 sampai 18 tahun, dunia sosial seseorang mulai lebih nyata lagi terbentuk. Nah, di situ kalau tadi sedang mengenal teman-teman, mulai membentuk kelompok, mulai mengenal orang lain, membedakan fungsi atau peran pria dan wanita, begitu ya. Di usia 13 sampai 18 ini mulai ada yang disebut dengan peer group atau kelompok sebaya, kelompok teman sebaya. Jadi memang wajar anak-anak ini mulai punya kelompok ya, bahkan kalau akrab sekali kita sering bilang klik atau geng gitu. Nah, memang itu masa-masanya mereka. Sebab Tuhan memang menciptakan satu fase adalah persiapan buat fase berikutnya. Maka ayah bunda perlu sekali mendasari anak-anak tentang bagaimana bersosial yang baik, termasuk menyelesaikan konflik, dan termasuk memilah dan memilih teman. Memang betul mungkin bahwa kita tidak membedakan semua orang gitu ya. Namun untuk memilih teman-teman dekat itu adalah hak untuk memfilter. Sebab pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik, dan itu nyata. Maka di saat usia mereka mulai ada peer group, dan mulai nanti ada sedikit-sedikit identitas dirinya mulai dipertanyakan di bawah sadar begitu ya, maka mereka perlu memiliki dasar moral, dasar sosial yang baik sambil bisa memilih teman. Mereka mulai sedikit demi sedikit meninggalkan keluarga atau ayah bunda, itu wajar. Sebab memang mereka dipersiapkan untuk masuk dalam kehidupan sosial, untuk mandiri. Maka itulah, selama kita masih bisa dekat sama anak-anak, dinikmati. Meskipun tuh mungkin susah juga ya. Karena kalau kita bisa dekat sama anak, mereka merasa nyaman dan aman sama kita. Ketika mereka berada di masa sosial yang tinggi, mereka mulai lebih mendengarkan, lebih tertarik bersama teman-teman, yang mana itu wajar menurut fase perkembangannya. Tapi mereka bisa kembali ke orang tua ketika mereka punya masalah. Mereka bisa nyaman terbuka dan nyaman bicara. Kalau tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarga dan rasa aman berbicara, maka mereka akan semakin mencari teman untuk berpendapat akan kesusahan, problem, masalah mereka. Ya, kalau temannya baik, kalau temannya kurang betul, bagaimana? Nah, lalu yang terakhir yang mau kita bahas adalah di fase usia yang mulai di dewasa awal, sekitar 19-21 tahun. Nah, di sini menurut fase perkembangan yang normal, anak sudah selayaknya bisa mandiri. Dan mereka mulai mencari identitas diri yang lebih kompleks, termasuk identitas karir dan juga identitas seksual. Orientasi seksualnya yang tadi didasari sekarang mulai benar-benar itu sangat perlu didapatkan secara betul. Juga mulai ada buat sebagian besar kebutuhan akan intimate relationship. Jadi tadi temannya berkelompok gitu ya. Mungkin ada satu orang, ada yang punya dua orang, ada yang punya banyak orang, ada yang punya kelompok-kelompok. Tapi sekarang mereka lebih mulai mencari intimate relationship.
Jadi persahabatan spesial dengan lawan jenis. Ya, ini memang masanya secara alami sekali lagi dalam fase tumbuh kembang. Maka kita perlu menolong mempersiapkan sebelum fase-fase ini bagaimana menolong mereka memiliki identitas sosial, identitas karir, dan lain-lain yang betul yang tepat. Jadi tidak terlambat sih kalau kita baru sadar sekarang gitu ya. Tapi dengan mengetahui fase tumbuh kembang, dengan mengetahui tugas perkembangan yang memang secara alami harus dilakukan setiap orang sebetulnya, maka kita harapannya lebih ngerti apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua, bagaimana menyikapi di masa sekarang dan bagaimana mempersiapkan untuk fase tumbuh kembang mereka di masa mendatang. Ya, sekian dulu ya Ayah Bunda, terima kasih selalu bersama HTC. Silahkan like, subscribe, dan komen. Boleh memberi masukan kepada kami termasuk topik atau tema yang ingin diobrolkan bersama, supaya kita sama-sama bisa belajar, berbagi pengalaman, dan Ayah Bunda juga mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan Ayah Bunda. Kami juga melayani kontak konseling. Silahkan menghubungi hotline yang diinformasikan. Terima kasih Ayah Bunda. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Tetap tonton terus channel HTC. Salam dari Pohon Pengantin Salatiga.